Direstui Jokowi, rencana Erick Thohir restrukturalisasi BUMN sikat mafia plat merah. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Periode kedua Jokowi rupanya begitu menakutkan bagi para mafia di negara ini. Bukan hanya mafia migas yang dibuat tak berkutik dengan kehadiran Erick Thohir dan Ahok, mafia BUMN sebentar lagi akan disikat habis. Jokowi telah merestui Erick Thohir untuk restrukturalisasi BUMN. Tak tanggung-tanggung, dari 140-an akan dipangkas hingga separuh. Maka jangan heran kalau belakangan gencar ada isu PKI hingga pemakzulan. Nyatanya banyaknya BUMN yang dimiliki malah membebani negara ini. Dahulu kala malah ada istilah BUMN sengaja membangkrutkan diri agar dapat suntikan dana segar. Era Menteri Rini hal ini seakan lumrah. Sebelumnya dilansir dari medcom.id, Erick Thohir menegaskan tidak ada mafia di tubuh perusahaan BUMN, melainkan mafia tersebut berasal dari kalangan di luar BUMN. Adapun mafia itu yang dinilai Erick Thohir mempengaruhi jajaran di perusahaan BUMN sehingga membelot dan berbuat kecurangan. Menurutnya mafia tersebut telah menciptakan oknum-oknum di tubuh perusahaan BUMN yang bisa dikendalikan oleh mereka. Mafia berada di area abu-abu yang melihat adanya suatu peluang untuk mempertahankan bisnis mereka dengan menanam oknum di dalam perusahaan BUMN. Kalau di BUMN namanya bukan mafia, tapi oknum. Yang mafia itu di luar, yang meracuni orang BUMN yang baik jadi terpengaruh. Kita belain juga tim kita, kata Erick di Jakarta Selasa 28 Januari 2020. Erick mengatakan untuk memperkecil area abu-abu tersebut, maka yang harus dilakukan yakni transparansi. Setiap BUMN harus terbuka. Yang menyatakan transparansi menjadi kunci penting dalam pemberantasan mafia dan oknum tersebut. Selain itu, lanjut Erick, pihaknya juga tengah merampingkan jumlah perusahaan-perusahaan BUMN, mulai dari induk, anak usaha, cucu usaha, hingga ke cicit usaha. Kini setelah beberapa bulan dari pernyataan Erick mengenai mafia BUMN, rencana perampingan atau restrukturalisasi benar-benar diwujudkan. Erick Thohir tak pernah main-main akan keputusannya. Kini ia mulai memilah-milah dan mengelompokkan klaster BUMN. Seperti dilansir cnbcindonesia.com, Kementerian BUMN mengupayakan untuk melakukan restrukturalisasi perusahaan-perusahaan plat merah dan menurunkan jumlah dari 142 perusahaan dan kini tinggal 107 perusahaan. Dalam beberapa tahun ke depan, jumlah perusahaan BUMN akan diturunkan terus menjadi 70 perusahaan plat merah. Menteri BUMN Erick Thohir dalam paparannya kepada Komisi 6 DPR RI menyebutkan wewenang ini tertuang dalam keputusan Presiden nomor 40 tahun 2020 tentang pembentukan tim percepatan restrukturalisasi BUMN. Sebagai info, dari 142 BUMN sekarang kita bisa tinggal 107. Sudah signifikan dan terus kita turunkan. Akan jadi 80 hingga 70 ke depannya. Ini tahap 1 sudah dilaksanakan. Berikutnya kita coba lakukan tahap selanjutnya. Ini juga kita turunkan klasterisasi. Sudah kita turunkan dari 24 jadi 12, jadi masing-masing wamen atau wakil menteri pegang 6 klaster, kata Erick di Jakarta Selasa 9 Juni 2020. Dia menjelaskan 12 klaster tersebut antara lain klaster industri migas dan energi, minerba, perkebunan kehutanan, pupuk dan pangan, farmasi dan kesehatan, serta pertahanan, manufaktur, dan industri lainnya. Adapun 6 klaster dibawahi oleh Wakil Menteri BUMN 1, Budi Gunadi Sadikin. Selanjutnya klaster jasa keuangan, jasa asuransi dan dana pensiun, telekomunikasi dan media, pembangunan infrastruktur, pariwisata, logistik, dan lainnya, serta klaster sarana dan prasarana perhubungan. Keenam klaster ini dibawahi oleh Wakil Menteri BUMN 2, Kartika Wirjoatmojoyo. Dia menjelaskan dalam klaster industri migas dan energi ini terdapat perusahaan seperti PT Pertamina atau Persero, PT PLN Persero, dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk PGAS. Di klaster industri minerba di dalamnya terdapat PT Indonesia Asahan Aluminium atau Persero dan anak usahanya, termasuk PT Krakatau Steel Tbk atau KRAS. Dalam klaster perkebunan dan kehutanan di dalamnya termasuk PT PN, Perhutani dan BUMN sejenis. Di klaster pupuk dan pangan terdapat Perum Bulog, PT RNI, PT Berdikari, PT Sanghyang Sri, PT Pupuk Indonesia, PT Perikanan Nusantara atau Perinus, dan Perum Perindo. Dalam klaster kesehatan terdapat PT Bio Farma serta anak usahanya dan Pertamedika yang merupakan holding rumah sakit BUMN.
Untuk klaster jasa keuangan di dalamnya termasuk Bank Himbara, bank-bank milik negara, PT PNM, dan PT Dana Reksa. Klaster asuransi dan dana pensiun memuat PT Asuransi Jiwasraya, PT Taspen, PT Asabri, PT Asuransi Jasindo, PT Jasara Harja, PT Askrindo, dan Perum Jamkrindo. Lalu klaster telekomunikasi dan media terdapat PT Telkom Indonesia, LKBM Antara, dan Perum PFN atau Produksi Film Negara. Dalam klaster pembangunan infrastruktur dan BUMN karya dan perusahaan semen milik negara, Erik juga menggabungkan perusahaan pariwisata dalam satu klaster, yakni ITDC, Hotel Indonesia Nautur, dan Taman Wisata Candi. Terakhir, klaster sarana prasarana yang memuat PT Pelindo, PT Angkasa Putra, PT KAI, PT Garuda Indonesia, dan Perum Damri. Tentunya kita berharap perampingan tubuh BUMN menjadi awal kemajuan negara ini. Dengan perampingan diharapkan BUMN kita fokus pada kualitas bukan kuantitas. Selebihnya dengan restrukturalisasi tentunya lebih mudah dalam pengawasan. Dari awal Erick Thohir diangkat, kita sudah menaruh optimisme tinggi. Dari latar belakangnya sebagai pengusaha kaya, tentu memudahkan Erick untuk mengatur BUMN. Meskipun awalnya ia mengaku sering diteror hingga memutuskan tak akan lama menjadi menteri, kini akhirnya semangat Erick kembali lagi. Gebrakannya di BUMN paling terasa ketimbang menteri lain. Mulai dari menghapus anak cucu BUMN, menyita aset Jiwasraya hingga membuka transparansi. Erick benar-benar orang yang tepat menduduki menteri BUMN. Perlahan tapi pasti kita yakin BUMN kita bisa bersaing di dunia dan jauh dari mafia dan korupsi. Dengan tangan dingin seorang Erick, BUMN bukan hanya kebanggaan segelintir kelompok, tapi lebih itu memberi hasil besar untuk kepentingan publik. Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya.